Umi Marwah pasti nggak tahu kalau anak kandungnya sudah meninggal. Dan anak yang sekarang dia besarkan adalah anak Ibu Elis. Saya mohon, tolong jangan sampai Marwah dan Asep tahu semua ini. Sekarang Rehan udah hidup bahagia dengan keluarga mereka. Tolong jangan ganggu kehidupan mereka, terutama untuk Rehan. Baik, Bu. Rahasia ini akan saya simpan. Asalkan Ibu bisa memberikan saya pekerjaan. Bukannya kamu jadi perawat di sini? Loh, kok ibu? Bukannya ibu sudah dipecat? Saya disuruh Bu Elis untuk merawat secara pribadi. Makanya saya di sini. Teteh kumaha aja teh? Hah? Kok pakai perawat tadi segala? Kan ada Umi dengan Afifah. Iya, Sep. Tapi Teteh kepengen dirawat sama suster. Teteh tidak percaya sama Marwah sama Afifah. Tapi kan harus bayar lagi. Ya udah, nanti Umi yang bayar. Suster, kapannya saya bisa pulang? Ibu ada luka dalam, jadi ibu baru bisa pulang 2 hari lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh, alhamdulillah Teteh udah sembuh. Iya, Wak. Kita semua yang ada di rumah selalu doain Wak biar cepet sembuh. Iya, Wak. Semoga Wak cepet pulih dan sehat lagi seperti sedia kala. Kalian gak usah sok baik sama saya, ya kan? Kalian mengharapkan saya mati, kan? Apalagi tuh, Afifah. Kamu kecewa, kan? Kalau saya masih hidup, iya kan? Astagfirullahaladzim Teteh. Justru aku berharap Teteh tuh cepet sehat dan baik-baik aja. Gak usah sok baik juga kamu. Saya udah tahu apa yang ada di pikiran kamu. Udah Teh, jangan marah-marah. Teteh ini stres. Kan Teteh juga baru sembuh. Kamu lagi Marwah. Kamu juga pengen saya cepet mati, kan? Iya kan? Astagfirullahaladzim. Jadi, semua di rumah ini takut sama Bu Elis. Termasuk Abah juga takut sama kakaknya sendiri. Rehan mana? Semenjak kecelakaan itu, Aryan sering murung di kamar, Wak. Aryan stres. Kamu lihat kan? Kamu lihat kan akibatnya? Ini gara-gara kamu, Afifah. Masih aja begitu sama si Rehan. Kamu lihat, Telis hampir mati. Iya kan? Jadi kamu sekarang nggak usah ngarep-ngarepin si Rehan deh. Di dalam agama juga dilarang kamu tuh sama dia. Kamu terima aja bahwa sekarang kamu itu istrinya Abah. Udah, jangan mikir macam-macam. Ya? Oh, jadi anak kandungnya Bu Elis ada main sama istri mudanya Abah. Mereka itu nggak tahu kalau sebenarnya mereka itu bisa menikah. Tinggalin kami berdua. Saya mau bicara dengan Rehan. Rehan, kasihan kamu nak. Kamu ngelamun. Pandangan mata kamu kosong. Seperti tidak ada gairah hidup. Rehan, kamu kenapa jadi seperti ini? Ya Allah, kenapa anakku jadi seperti ini? Ini semua gara-gara Afifah. Sama-sama Rehan tidak ada gairah hidup. Rehan, Wak mohon sama kamu. Kamu gak bisa terus-terus begini. Kamu harus melanjutkan hidup kamu. Kamu harus move on. Udah deh, sok atuh dilupain si Afifah.
Ngapain juga kamu ingat-ingat dia terus? Kalau perlu, Wak akan carikan kamu jodoh yang lebih cantik dari dia. Emang gua peduli? Gua siapa? Orang tua Rehan bukan. Abah sama Umi aja begitu. Kan? Wak teh sayang banget sama kamu. Wak menganggap kamu sebagai anak kandung Wak sendiri. Makanya Wak teh tidak mau kamu menyiapkan hidup kamu. Kamu harus bangkit, Rehan. Wak, maaf banget. Tapi beneran Rehan lagi pengen sendiri. Wak, Rehan antar keluar ya. Dengerin Wak dulu. Ya. Mbak Iris, tolong ya. Rehan, Wak mohon. Kamu harus melanjutkan hidup kamu. Kamu jangan terpuruk seperti ini. Kasihan Rehan. Anak ibu sebenarnya dia bisa memperjuangkan cintanya kepada Afifah. Kan Rehan itu bukannya anaknya Abah Asep, tapi anaknya Ibu Elis. Awas kamu kalau berani lagi mengungkit masa lalu saya. Lupakan dia. Lupakan kalau Rehan itu anak kandung saya. Umi tahu kalian sama-sama sedang terpuruk. Tapi waktu yang akan menyembuhkan sakit kalian. Amin, Umi. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi teh mau ngabarin ada berita duka, Umi. Iya, ponakan Umi yang di Garut meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Mang. Ya baik. Umi akan berusaha untuk segera ke sana ya. Assalamualaikum. Umi ada apa? Keponakan Umi yang di Garut meninggal karena kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umi mau minta izin sama Abah untuk bisa taksiah ke sana. Aku ikut ya, Umi. Ya sudah, nanti Umi mintakan izin sama Abah ya. Ya, Umi. Abah, kami berangkat dulu ya. Iya. Berangkat deh. Bener nih Abah nggak mau ikut. Enggak. Nanti pasti kalau sampai di sana keluarga nanyain. Enggak usah. Abah capek, lagian begini kan ngedadak kayak begini. Lagian kan yang meninggal itu keponakannya Umi, ya kan? Kalau Abah ikut pergi, ntar ponakan-ponakan yang lain, bagaimana? Pada minta duit, dah malah takor, enggak lah. Umi aja pergi lah. Kalau gitu kita pamit ya, Bah. Udah, nggak usah pakai salam-salaman segala. Udahlah, salam-salaman segala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jalan. Ngapain kamu masih di sini? Sana pergi. Saya masih ada perlu sama ibu. Udah cepet pergi. Udah perlu apa sih? Gini Bu,
itu lagi butuh uang 300 juta untuk membangun rumah di kampung saya, Bu. Kenapa kamu bicara begitu sama saya? Karena saya tahu Bu Elis pasti akan kasih uang itu kepada saya supaya rahasia itu tetap aman. Oh, jadi kamu mulai mengancam saya dan memeras saya, gitu? Oh enggak Bu, enggak. Saya tidak ngancam dan memeras Ibu. Tapi saya cuma mau ingatkan sama Ibu. Kalau rahasia 20 tahun lebih itu ada harganya. Kalau aku ngelawan, dia bisa membocorkan rahasia ini ke Asep dan Marwah. Asep nanti tetap benci banget sama Rehan. Bisa-bisa dia depak Rehan dari rumah ini dan tidak dapat warisan apapun. Bu Elis, dari kapan saya terima uangnya? Nanti malam kamu datang ke kamar tamu, saya siapkan uangnya. Baiklah Bu Elis, terima kasih. Darsi! Iya, Wak. Beliin pecel lele ya buat Wak. Iya, Wak. Apa juga mau? Ya, pecel lele. Iya, Wak. Rehan mau pecel lele? Enggak, Wak. Rehan mau ke kafe. Ya udah pergi deh buru-buru. Kalau perlu jangan balik-balik lagi. Udah pergi. Sep, jangan gitu atuh sama Rehan. Tekan darah daging kamu. Pergi cepat. Uangnya belum, Wak. Pakai uang kamu dulu. Selama ini kalau nyuruh selalu bilang begitu. Tapi uangnya nggak pernah diganti. Cepetan. Iya, Wak. Diam aja. Pasti Bu Elis sudah siapkan uangnya. Saya akan temui dia sekarang. Gimana sih? Katanya mau ngasih uang. Kok malah tidur? Ini pasti uang sama perhiasan yang dijanjikan Bu Elis buat saya. Tinggali Sep. Sep, dia mencuri Sep. Makanya dia dipecat dari rumah sakit karena mencuri. Apa maksud Ibu? Kamu teh tidak usah pura-pura. Kamu sengaja kan ambil semua hartanya Asep, terus kamu masukin ke kamar saya. Kamu mau ngadu domba saya sama Asep, iya kan? Itu nggak benar. Bu Elis kan yang emang mau kasih uang ini kepada saya. Kamu nggak pakai pikiran deh. Nggak pakai pikiran kamu ya. Kamu pikir kakak saya bodoh apa? Ngasih harta sebanyak itu buat kamu? Hah? Bodoh, ya? Udah Sep, cepat bawa dia ke kantor polisi. Biar di penjara Sep. Bawa. Saya akan bawa kamu ke kantor polisi biar di penjara sekalian kamu. Jangan Abah, saya nggak mau di penjara Abah. Saya tidak mau pencuri berkeliaran di rumah saya, tahu? Kamu belum tahu siapa saya, Rilis. Kamu pikir kamu bisa memeras saya? Saya bukan pencuri Abah. Saya nggak bohong Abah. Ibu Elis menjogok saya dengan uang 300 juta supaya tidak mengatakan rahasianya dia. Rahasia apa? Sep, jangan dengerin dia Sep. Dia tuh membohong. Dia bohong semuanya Sep. Abah harus percaya sama saya. Saya tidak bohong Abah. Bu Elis memberikan uang ini supaya saya tidak mengatakan kalau Rehan itu adalah anak kandung Bu Elis. Saat Umi melahirkan dan anaknya meninggal, di saat bersamaan Bu Elis juga melahirkan dari hubungannya dengan pacar gelapnya. Dan saya disuruh menukar anak Bu Elis supaya anak Bu Elis mendapatkan masa depan yang baik. Teh tolong Teh. Teteh jujur.
Apa betul begitu? Rehan itu anak Teteh yang ditukar dari anak Asep yang meninggal. Jawab atuh Teh, ulah cicing wae. Lebih baik Abah tes DNA saja supaya ketahuan kalau Rehan itu bukan anaknya Umi, tetapi anak kandung Bu Elis. Ngomong atuh Teh, apa bener? Sok ngomong atuh, lah cicing wae Teteh. Aduh, kumaha ya Teh? Maafin Teteh, San. Waktu itu Teteh kalut. Karena pacar Teteh tidak mau menikahi Teteh. Juga Teteh tidak mau lihat Mawar sedih karena kehilangan anak. Makanya Teteh menukar anak kita. Kalau Rehan dan Afifah tahu soal ini, pasti mereka senang dan kembali melanjutkan hubungan asmara mereka. Kemudian Afifah berusaha lagi cerai dari Abah dan menikah dengan Rehan. Enggak. Rahasia ini harus tetap disimpan, dikubur selamanya. Sini, bawa sini barang. Sekarang kamu ikut Abah. Kamu akan membusuk di penjara supaya rahasia ini tidak terbuka kemana-mana. Abah akan